Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena pertemuan kita yang lalulah selesai, kita pahami surat Al-Hujurat. Kita masuk saja kepada surat berikutnya, yaitu Qaf. Surat Qaf, surat yang ke-50. Halaman 518. Mudah-mudahan lah basuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat C. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum faqala al kafiruna hadha syai'un ajib. A idza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Surah Qaf bicara seputar setentangan iman kepada hari yang akhir. Itu setentangan adanya hidup kembali, berkumpul dan dihimpun, lalu disidang, ditanyai, dimintai pembalasan. Itu nampaknya pembicaraan dalam surat Qaf. Diselang-selingi dengan hal-hal yang berkaitan juga dengan itu. Mari kita awali dengan ayat pertama, Qaf. Dalam Al-Quran ada sekian surat yang dibuka atau diawali dengan huruf-huruf. Ada yang satu huruf seperti Qaf, Nun, Alay, Sad. Atau dua huruf, Hamim, Taha, Yasin. Atau tiga huruf, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, dan seterusnya. Atau lebih, Qaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Maryam. Huruf-huruf itu adalah bahagian daripada huruf-huruf hijaiyah yang 29. Huruf hijaiyah kan 9. Alif sampai Ya. Dari huruf 9 itulah disusun bahasa. Dan bercakap-cakap orang dengan menyusun huruf yang 29. Bahkan Al-Quran yang kita baca pun hurufnya huruf yang ada 9 itu. Tidak menyimpang, tidak keluar. Kemudian apa arti daripada huruf-huruf yang terletak di pangka-pangka di awal-awal sebagian Quran atau surat? Yang paling tahu adalah Allah, yang paling tahu. Sehingga dikatakan Allahu a'lamu bi muradihi.
Allah yang paling tahu maksudnya apa. Tetapi ulama-ulama tetap berusaha mencari apa hikmah, apa rahasia. Makanya ada surat-surat tertentu yang dibuka dengan huruf-huruf. Maka antara lain penjelasan ulama yang bisa kita sampaikan, itu namanya tantangan. Tantangan yang diarahkan kepada ahli bahasa, ahli sastra, ahli syair, yaitu orang Quraisy Makkah. Kenapa begitu? Kan dakwah pertama kali yang disampaikan Rasul kepada mereka-mereka. Lalu mereka tuduhlah Al-Quran itu atau wahyu yang disampaikan Nabi syair. Kalau Nabi dituduh mereka penyair. Atau isinya asatirul awalin. Qalu asatirul awalin, dongeng-dongeng orang siswa, dongeng-dongeng orang dahulu kala. Kan memang isi Al-Quran itu ada berupa kisah-kisah. Atau mereka juga menuduh Al-Quran ku karang Nabi Muhammad. Beliau dibantu oleh orang lain menyusun Al-Quran, dibantu oleh pendeta. Itu antara lain tuduhan-tuduhan mereka untuk menolak kebenaran Al-Quran. Lalu seakan-akan Al-Quran ku kan bahasanya bahasa kalian, bahasa Arab Quraisy. Kalian kan terkenal ahli bahasa, ahli sastra. Bahkan setiap kali setahun mereka mengadukan pertandingan, perlombaan menulis puisi atau syair. Pemenangnya digantungkan di dinding Ka'bah. Kebanggaan itu. Kalau menurut kalian Al-Quran ku karangan Muhammad, padahal Muhammad itu adalah ummi, atau Al-Quran itu adalah syair atau puisi, atau Al-Quran ku adalah isinya dongeng-dongeng, cerita-cerita siswa, sekaligus Muhammad ko dibantu oleh pihak lain untuk menyusun Quran. Nah, berarti sedangkan Muhammad saja bisa menyusun, betul ya? Nah, cobalah kalian buat agak satu ayat jadi, satu surat jadi. Ini kan huruf yang kalian pakai untuk bercakap. Kira-kira begitu. Huruf-huruf yang mereka pakai untuk menulis kan huruf-huruf koja. Dari alif sampai ya. Nah kini ko Al-Quran yang disampaikan Muhammad ko huruf-hurufnya semua huruf-huruf kalian menulis puisi, sama dengan huruf-huruf yang kalian pakai untuk berbicara. Nah, kalau kalian menuduh Quran ko tulisan Muhammad, Abu Baik coba. Sedangkan Muhammad saya butuh huruf, tak bisa membuat. Kalau memang iya, tentu kalian lebih sentiang daripada Muhammad. Susulah kul fa'tu bisuratin misli, atau datangkan cek surat pendek jadilah, tak usah panjang-panjang, seperti ina atau ina yang isinya petunjuk, penjelasan, keterangan dan segala macam. Kalau yo Al-Quran ku adalah karangan. Itu antara lain rasionya. Kan baru saja dibuka Al-Quran kan ketemu surat Al-Baqarah.
Alif lam mim. 3 huruf kan? Alif lam mim. Susunlah memakai huruf-huruf itu. Maka di surat yang ketiga alif lam ra. Surat yang keempat maka berseruan, bertakwalah kalian kepada Allah gitu. Kalau memang Al-Quran ko menurut anggapan kalian ciptaan manusia atau disusun. Namanya tantangan. Tantangan namanya kepada orang Arab. Karena Al-Quran ko mula-mula turun disampaikan Nabi kepada mereka. Sampai kini terbuka. Bukankah bahasa Arab itu bahasa yang bisa dipelajari? Dalam menjadi bahasa dunia, bahasa PBB. Itulah bahasa itu padu. Wadu'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Panggil siapa yang kalian anggap santiang, pakar, ilmuwan, apa lagi? Ahli bahasa, ahli bahasa satu-satu. Berkumpul-kumpul. Bila perlu undanglah jin-jin. Itu kan dalam Quran. Jin kan datang untuk membuat satu surat saja, satu Quran. Kalau memang namanya tantangan. Tapi kalau nak mampu, kalian fa illam tafalu wa lan tafalu. Fattakun. Kalau kalian nak mampu dan memang nak pernah mampu, peliharalah diri kalian pada neraka. Sebab akibat kalian menolak, akibat kalian menentang, sombong menerima Al-Quran ko, ujungnya neraka. Itu sudah berkerah dah. Fa illam tafalu wa lan tafalu fattakun nar allati waqudha an-nas wal hijrah uiddat lil kafirin. Dan masih banyak lain penjelasan ulama setentangan mangko ada surat-surat tertentu yang dibuka dengan huruf hijaiyah. Ada keterangan lain. Bahkan ada yang mencari-cari kepanjangannya. Surat ko. Misalnya alif lam mim, alif tu Allah, lam tu Jibril, mim tu Muhammad. Tapi itu tidak hadis tau. Tidak Nabi mengecian. Contoh mereka para ulama-ulama mencoba-coba menganalisa. Dan memang umumnya di belakang huruf-huruf itu bicara tentang Quran. Bicara tentang Quran. Yang paling ada kekse sekali. Alif lam mim. Dan suang? Kan Quran lah kan nak. Dzalikal kitabu la raiba fi. Atau surah Al-Imran. Alif lam ra. Alif lam ra. Kan surah yang ketiga dah. Di ayat ketiga bunyi nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan linnas. Alif lam ra. Allah tiada yang berhak disembah melainkan Dia. Dia yang Maha hidup dan Maha. Dia yang mengurus makhluknya. Dia yang telah menurunkan kitab. Atau biar je lain. Surah yang paling nyanyah dibaca orang. Aduh. Yasin alai. Wal Yasin wal Quranil Hakim. Kan Quran. Nah, umumnya di belakang daripada huruf-huruf hijaiyah itu bicara tentang kitab. Kitab Al-Quran yang diturunkan atau kitab suci yang diturunkan. Yang huruf-hurufnya adalah terdiri pada huruf-huruf alif sampai ya. Cobalah kalian susunlah. Kalau alasan kalian tidak mau mengakui Al-Quran, tidak mau menerima Quran ko adalah Quran ko karangan, tulisan manusia, cobalah. Itu kira-kira lah penjelasan ringkas. Balik kita ke surat Qaf. Surat Qaf itu je lah. Qaf wal Quranil Majid.
Kan langsung disebut yang kitab enggak? Qaf wal Qur'anil Majid, demi Al-Qur'an yang mulia, Al-Majid mulia. Kok namanya sumpah kok? Sumpah. Qaf, aku bersumpah. Kira-kira bunyinya. Aku bersumpah. Bersumpah demi Al-Qur'an yang mulia. Kita ulang. Aku bersumpah demi Al-Qur'an yang mulia ini. Al-Qur'an yang dijadikan sumpah. Setiap sumpah itu ada nanti namanya jawab sumpah. Jawab sumpah. Qaf, aku bersumpah demi Al-Qur'an yang mulia. Aduh, jawabannya, kalian betul-betul akan dihidupkan kembali setelah mati. Itu. Bisa kita ulang lihat. Qaf, demi Al-Qur'an yang mulia aku bersumpah, kata Allah. Isi sumpah. Isi sumpah bahwa kalian pasti akan dihidupkan lagi setelah mati. Setelah jasad kalian hancur, akan dibikin jasad baru dan akan diperintahkan ruh masuk ke jasad baru, lalu hidup lagi. Hidup balik, berkumpul. Diberi pembalasan. Bersumpah Allah. Itu namanya isi sumpah. Jawab sumpah. Ambulan ketiga kalinya dia ragu aja baru. Aku bersumpah demi Al-Qur'an. Ada kesampaian bahwa kalian pasti akan dihidupkan kembali setelah mati, sampai bersumpah Allah untuk menyampaikan itu, untuk menyatakan bahwa adanya kehidupan akhirat setelah kehidupan dunia. Aku bersumpah. Itu nak sumpah. Wal Qur'anil Majid. Bamang koyo Al-Qur'an Allah bersumpah. Yang pertama, Allah itu bebas. Allah itu bebas berbuat apa saja, melakukan apa saja, termasuk bersumpah dengan apa dan siapa saja Allah berhak. Allah tidak perlu ditanya apa kerja Allah. Yang ditanya adalah awak. Jadi kerja Allah jangan ditanya. Awak ni kita tanya salah pikiran. Kenapa Allah bersumpah demi Al-Quran? Atau bersumpah demi masa, demi malam, demi duha, demi ini, demi itu. Allah yang paling tahu kenapa Allah bersumpah. Cuman ulama-ulama mereka tadi tetap menyelidiki, merenungkan, memikirkan bahwa Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk tertentu. Jawaban mereka antara lain, tandanya nanti pakai Allah untuk bersumpah tu perlu kita pikirkan, kita renungkan, kita pahami bahwa sampai Allah bersumpah jo itu. Ambil contoh wal asri. Jua sumpahnya tu demi masa, berarti perhatikanlah masa, waktu. Sebab kalau kalian tak perhatikan waktu dan masa itu, kalian merugi. Innal insana lafi khusr. Atau sumpah Allah yang lain, apa lain dalam Al-Quran? Wadduha, demi waktu duha. Tanda ada keistimewaan waktu duha. Atau demi matahari, demi bulan dan seterusnya. Perhatikanlah, renungkanlah bahwa makhluk-makhluk tertentu dijadikan untuk sumpah. Di samping memang sumpah itu untuk menguatkan.
menguatkan, mentakkidkan, menyangatkan. Aku bersumpah bagaimana begini, bahwa kalian nanti akan begitu. Kau sumpah, aku bersumpah demi Al-Quran. Al-Quran yang aku turunkan kepada hamba aku yang bernama Muhammad. Al-Quran yang majid. Aku bersumpah demi Al-Quran itu, bahwa kalian memang pasti akan dibangkitkan, akan dihidupkan lagi. Bal ajibu, ayat kedua. Bal ajibu. Mereka menolak, tidak menerima dan tidak mengakui. Ya, menolak, tidak menerima, tidak mengakui dan tidak percaya. Meskipun Allah sudah bersumpah, tapi tetap tidak percaya, tidak mengakui. Malahan ajibu, bal ajibu, malah mereka itu ajib, tercengang, terheran-heran. Ini bikin mereka tercengang dan terheran-heran. Anja'ahum mundir, bahwa datang kepada mereka si munzir, si pemberi peringatan, namanya munzir. Antara lain bahwa setelah hidup mati, setelah mati hidup. Bahwa engkau manusia yang Allah utus. Bahwa kau nak melekat. Atau bahwa kau nak Allah langsung ke mana? Begitu pentingnya, bahwa kau nak Allah langsung ke mana? Bahwa kau kalangan manusia. Munzir pemberi peringatan. Siapa pemberi peringatan? Nabi Muhammad. Bangko Muhammad jangan ke. Sebanyak kurang lah. Tokoh-tokoh Makkah nang kayu-kayu nama pengaruh banyak pada Muhammad. Abang kau Muhammad. Kalau you Allah Tuhan tu untuk kamu utus segala macam, bang kau orang. Nang kedua kalau you bang kau Muhammad. Jangke banyak lain jangke leh. Jadi nyo ingin mereka kau dapat mereka yang mengatur Allah. Intinya begitu. Dengkinya. Sama hal dengan Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi itu tidak mau masuk Islam? Walaupun mereka lah yakin bahwa ajaran yang dibawa Nabi adalah kebenaran, cocok dengan Taurat. Dengki je kok. Dengki. Dengki. Ya bang kau Muhammad ni utus. Bang kau nak kami. Kami cerdik-cerdik, kami buat, kami kaya-kaya, kami berpengaruh. Apa kau nak kami? Bangku Muhammad tu. Datang Muhammad ko menyampaikan, memberikan, mendakwahkan kepada mereka bahwa nanti setelah hidup mati, setelah mati hidup, lalu kita dipanggil. Di sidang diadili, minta pertanggungjawaban, lalu diberi balasan. Nanti ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Ajibu, menjadi aneh bagi mereka. Heran. Di bal ajibu anja'ahum munzirum minhu. Tertangkap kan maksudnya? Faqala al-kafiruna, dan berkatalah si kafir-kafir itu, ketua mereka kafir, hada syai'un ajib, ini adalah sesuatu yang sangat ajib, yang sangat ajaib, aneh. Di mana tak anehnya? Menurut pendapat mereka, di mana tak anehnya? Karena mereka menganggap satu dulu setelah hidup mati. Setelah mati hidup, nanti sampai oleh Muhammad. Aneh.
Nah hidup tu kayak gini je. Mati, kemudian tiba dia dalam berikut jadi mati. Macam ni. Ada syai'un ajib. Itu sesuatu yang sangat aneh, sangat heran. Sebaliknya, mereka ku sebenarnya kan tahu ya siapa Nabi Muhammad. Bahkan mereka gelari Muhammad itu kan Al-Amin. Orang yang jujur, orang yang dipercaya, orang yang baik tutur bahasanya dan segala macam. Tapi ketika Nabi Muhammad mengaku jadi Rasul, hamba utusan Allah, lalu beliau mengajak meninggalkan penyembahan-penyembahan, tiba nanya. Naik kumbang-kumbang mereka. Ajib. Heran, aneh. Bang ku aneh. Aidza mitna wa kunna turaba. Apakah apabila mitna? Aidza mitna apakah apabila kita wa kunna dan apabila kita sudah mati wa kunna dan adalah kita menjadi tanah akan kembali hidup balik? Itu anehnya. Kalau kita awak dia beriman. Awak tak beriman, awak beriman. Acau sampaikan ke pergilah ke Bali punya. Bali tahu Bali. Sampai ayat ke orang Bali. Dia memang kemana ada orang kafir kan? Penyembah berhala. Tanggapan orang. Nak tahu tanggapan orang, pergi ke Bali berdakwah. Sampaikan Quran. Atau pergi ke negeri-negeri orang menyembah, sampai ke India. Itu bukan hanya berhala, you jawi-jawi sembahnya. Jawi you manci-manci disembah, you gajah-gajah, you ula-ula disembah. Kecewaan dia. Kecewa awak dengan dia. Dia kesini sembahyang maduk kat Kaabah, menyembah Kaabah kan. Jadi ikut syai'un ajib. Suatu hal yang sangat ajaib, aneh kok. Aneh Muhammad. Mula melihat Nabi Muhammad ketika itu di Makkah, pengikut beliau masih lama-lama sakit nak bara belasan baru. Tidak baralah pengikut beliau. Nambaradu di Semaraskat beliau itu penyembah berhala, penyembah patung. Tawaf di Kaabah berarti lanjang. Ada yang tepuk-tepuk tangan. Tiba-tiba datang Muhammad mengaku hanya Rasul. Nak terbayang dah wak? Yo bayang lah negeri India apa ceramah dekat orang. Dekat menyembah-nyembah sapi. Cari lah sekali kontennya. Pipis Jawi itu mandi kan senang. Jawi sama pipis lah, tampuannya mandi. Kecil awak. Suci dia kan. Air kencian Jawi itu air kencian dewa kan. Ya, mencik lagi nak makan tu. Kau ke mencik. Mentolo karo dewa Anoman namanya. Karo gajah. Pokoknya dan mereka menghormati bangunan-bangunan. Kebangunan kau lama dah. Bangunan-bangunan. Datanglah kasinan Nabi Muhammad misalnya. Atau awak datang mendakwahi mereka. Bagaimana begini begitu. Wah, akhir kira jawapan tantangan mereka. Bukan hanya kilo. Campaan baca aku bunuhnya kan. Enggak dua. Kan tak bayang Nabi Muhammad dakwah dah. Enggak mau kau mat. Awak kini kau mengaji no. Awak kau mengaji buka Quran dipelajari paham mengaji.
Ndak dakwah Nabi Muhammad. Kalau dakwah Nabi Muhammad, pergi ke tempat-tempat orang kafir berangkang, dakwah sini. Itu dakwah Nabi Muhammad. Awak kan mengajian orang dalam Islam jo. Mana asati orang dalam Islam jo. Disuruh mah. Iyalah disuruh ngajar, nasihati. Cuman kita ndak menghadapi orang kafir, kita ndak menghadapi orang pembangkang, orang drakon. Yang kita hadapi manusia jo. Islam jo. Kadang-kadang kalau kumpul orang salapang kadang. Ustaz ku tiba ceramah, pai lihat. Maksudnya orang lah nujo nalah baiman Islam je. Tapi orang kafir kau jawapannya. Apabila binna kita awak kami ko lah mati dan kuna apa? Aida mitna wa kuna turaba dan kita lah menjadi tanah. Tidak boleh tulang tinggal tanah mesti dolanya. Mitna wa kuna turaba dalika rajun bait. Itu nang kalian cerituan itu, nang kalian sampaikan itu, atau kata Muhammad, nang kau sampaikan itu kepada kami. Kan itu ayat dah. Rajun bait. Rajun kembali pengembaliannya sangat jauh, mustahil. Kembali kama. Setelah mati awak jasad awak kalah cahaya, lah hancur. Kemudian kadi buat balik jasad baru. Buat balik ko rajun. Kadi buat balik jasad baru. Modiko. Tak kurang sesuatu apapun. Padahal kita dah mati. Kalau rujuk balik, itu nak rujuk balik mari semula. Bait jauh. Sangat jauh daripada kebenaran. Mustahil. Sebab kau rajul bait itu maknanya sangat jauh, tidak mungkin. Jadi rajul no dikecek pengembalian setelah mati. Hidup balik, kembali kita hidup balik. Aku pengembalian yang sangat jauh daripada kebenaran. Mustahil. Rajun bait. Itu kecil mereka. Awak maku percaya yang maku yakin sen kan dia dapat anugerah. Hidayah. Kau nak dapat hidayah awak entah ba Allah. Lebih karih tu penentang awak bisa jadi leh. Kan bisa jadi kan? Maka kesurau awak dia dapat iman, dapat hidayah, dapat anugerah Allah. Andaikan kita nak dapat hidayah, nak beriman, barangkali kita akan mengecek mudah ikut je. Atau barangkali kita menyembah ajaran nenek moyang, menyembah petuang-petuang, menyembah binatang-binatang. Sebab kita nak dapat hidayah. Dapat hidayah. Kaji itu. Tertangkap kan? Jadi ini makasih rajun kembali. Rujuk. Kembali kama. Kembali utuh mereka. Contoh hamba lah mati. Dalam mati, jasad masuk ke tanah. Lama-lama menjadi, lalu karibuat lo balik mereka kembali balik ke seperti semula, perlulah cari tanah. Iko pengembalian yang jauh daripada kebenaran. Bait. Zalika rajun bait. Apa yang kau sampaikan itu Muhammad, apa yang kau jadikan pada kami itu Muhammad, iko rajun bait. Jauh panggang daripada api. Tak akan ngangit tu lah. Itu panggang. Harus panggang. Api sinoa.
Yang kira panggang sikor. Dia kan ngek-ngek tu. Jauh lah panggang berapi. Mustahil. Dah baun tunjuk ada itu pasal. Ada syai'un ajib. Kalau sikor zalika raj'un ba'id. Sikor raj'un ba'id. Pengembalian yang jauh daripada kebenaran. Disampaikan ke Nabi ialah direkam kata mereka ke dalam Quran. Qad alimna, sungguh alimna, kami tahu, kami mengetahui, kata Allah, ma tankusul ardu minhum, tankus dikurangi, apa yang diusai dikurangi, dimakan, ditelan oleh bumi dari jasad mereka. Nah, aku makasihnya. Setelah jasad kalian jadi tanah, dimasukkan ke tanah, lalu kalian menangis 3 hari. Sudah tu, sudah menangis 3 hari, nak kerja balik kerja, nak rantau balik ke rantau. Tanah ko, tanah barang ko masuk ke tanah, lalu kama paino, kama paino dasar aku dimakan tanah, yo. Jadi kami tahu mana anan ditelan, tankus, diusai seketik demi seketik daripada tanah kalian, daripada tubuh kalian dengan tanah. Kama paino. Jadi kami, kau ni makan duit tanah, kau ni makan caciang tanah, segala macam. Jaleh kami tu. Tidak luput daripada kami. Wa indana kitabun hafiz. Dan di sisi kami ada kitabun hafiz, kitab yang terpelihara. Semua tercatat, tertulis. Nah, tertulis, tercatat. Jadi, kajinya, mereka bantah, apakah setelah hidup mati, setelah mati hidup? Mustahil. Tidak mungkin, mustahil. Anakah mustahil? Di Allah tidak ada mustahil. Sebab nak luput di kami tu. Nak hilang, sabari nak lupa. Sabari nak hilang, saya tidak luput kami. Jali ka jadi tanah, ijali ka menjadi tanah, anggap jadi batu ke dalam tu. Firman Allah tu. Iya. Jadi tanah katanya. Kan payah Allah mendidik balik tu. Dia mungkin dua. Antilah jadi tanah. Jadian yang kalian ketujuh lah, jadilah. Dalam surah Isra itu bunyinya. Bahwa kul kunu hijaratan au hadidan. Katakanlah ayat 50. Katakanlah silakan kalian jadi batu atau jadi basi au khalqan mimma yakuru fil sudim, atau menjadi makhluk lain. Menjadi makhluk lain. Silakan. Tapi Allah yang menciptakan kamu pertama kali, Dia tahu. Dia maha tahu. Jadi intinya, mengakar jadi tanah belum. Jadi hasillah, sudah mati. Allah yang maha tahu, Allah yang maha nanti akan menghidupkan lagi. Mana karih tanah pada batu? Amalan karih basi pada batu. Alaika jadi basi kalian, sudah mati. Allah yang Maha Kuasa akan mengembalikan jasad kalian yang jadi basi itu menjadi ulang. Atau jasad kalian jadi batu-batu, jadilah. Nanti akan
dijadikan menjadi manusia utuh. Jadi apa saja terserah. Jadi apa saja terserah. Tidak persoalan. Karena tadi mereka menganggap li kemungkinan duit balik kau. Tanah ha. Si anak kemedian kau, ha? Apalagi jasad kilo cair. Hidup lebih balik. Ayat ketiga kan? Aidza mitna kunna turaba dzalika raj'un baik. Itu jawapannya. Untuk menjalihkan kau diawalilah dengan sumpah. Sumpah. Aku bersumpah demi Al-Quran kuat kepada Allah bahwa kalian kira-kira begitu, jadi apa saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, nanti kalian mati semua. Lalu ini balik. Itu pengumumannya. Aku bersumpah demi Al-Quran yang mulia bahwa kalian betul-betul akan dihidupkan kembali utuh sebagaimana sedia kala, tidak kurang. Modeko jo. Kalau kita mati di surau kini ko modeko jo. Bantu ko jo. Satu ko jo jasad wa. Lalu roh dikembalikan ke jasad baru. Bertemulah roh jasad terjadi kehidupan. Kemudian kita saling kenal. Nampak nanti. Cuman kita tidak bisa tanya. Tidak terlaki tanya. Tidak terlaki bertanya. Dan tidak ada waktu untuk bertanya. Sebab orang sibuk dengan diri masing-masing. Bila kau tanya, ketemu nak kaji kau. Di mana dia nak coba tengkar dulu ikut ya. Mar, ndak ada gitu gitu dah. Nampak lagi. Kau simar. Kau kaji. Cuma itu nampak. Yubassarunahu. Hanya bisa melihat. Bisa memandang. Tapi mereka tidak bisa apa-apa. Karena kesibukan demi kesibukan. Menyelamatkan diri, melepaskan diri, pokoknya mikir diri seorang. Iyalah, sebut di perasaan lah. Biarkan doang. Kalau lah hidup balik, bertelanjang balik, bertemu dah. Bertelanjang balik. Kemudian dibakumpul suatu tempat namanya mahsyar. Tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada kayu, tidak ada sungai di atas, semua litak menjadi-jadi. Orang butuh peronangan sama paneh. Paneh. Pasti itu. Pasti. Mereka mengatakan kau rajun bait. Kau pengembalian yang sangat jauh daripada kebenaran. Tidak nago. Jawapannya tidak. Allah yang Maha Kuasa bersumpah demi Al-Quran yang mulia. Demi Al-Quran yang mulia, kalian pasti akan dihidupkan lagi sebagaimana sedia kala, pas tidak kurang, lalu diperintahkan jasad masuk. Roh mah terjadi kehidupan. Aku bersumpah demi Al-Quran yang mulia. Bersumpah demi Al-Quran yang mulia. Itu isi sumpah. Semua lah tercatat, lah tertulis. Kitabun Nafis. Nomor raguan. Nomor raguan Iyo sagay ko jo. Ndak tambah gae sagay ko sih. Tapi itu hari menyengsarakan. Salita-lita orang, seseorang namakan nak doh minum nak doh. Ndak mati tu. Kecuali yang dapat lindungan. Kecuali yang dapat lindungan, dapat pemeliharaan. Dapat pertolongan kecuali. Kalau tidak, sansai lah badan. Sansai lah badan kalau tidak.
Nama ko dikecekkan rajaun bait, rajaun pengimbalian balik, awak dulu takai ko. Bajasad bertubuh. Mati wak meninggal jasad ko. Lalu jasad ko hancur. Akan dikembalikan balik model ko balik. Bait. Mustahil. Mustahil. Asal ngecek mustahil. Kan kapi aja nawak lo. Temu ulang-ulang balik kajinya. Apa kaji dia pulang wah. Ndak babaju, ndak batrompa, ndak bakitan, paneh luar biasa. Ditak menjadi-jadi, hawin tah ndak kedibacau. Tolong-tolong ndak sebab orang memikir diri seorang sampai nanti dimulai pengadilan. Hisab namanya. Kecek mereka ko rajaun bait. Pengimbalian hidup balik yang buait, yang sangat tak mungkin. Ko tahayul ataupun. Jangan kapi ya. Kalau awak laki ni tak itu jangan awak. Lah datang kau. Kaji awak sampai situ tu. Walaupun hari lalu lah. Tapi lebih letoi nampaknya. Apa pun letoi lah, Isra. Nyano ijalai ka jadi tanah. Anggap jadi batu. Anggap jadi basi atau anggap menjadi lain tu. Silakan. Pasti kamu akan dibangkit. Mungkinkah kita lah jadi tanah wah akan didik balik. Anti lah jadi tanah, anggap jadi batu itu. Jadi basi, jadi sesuatu yang lebih baik, yang lebih mustahilnya kalian pasti dibangkitkan. Lah, itu melah. Semua letoi lah bantu nah. Malamah, semua payah mah. Iyo lah. Ini mentul lagi kira. Diakhiri dengan subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.